Sebentar lagi LSM Lira akan memasuki kantor BBWS untuk melakukan aksinya. Kehadiran seluruh rekan DPD LSM Lira se-Provinsi Jawa Timur yang telah bersatu, berkumpul, berhimpun di depan kantor Balai Kota wilayah Ruli Pantas yang ada di depan kita pada saat ini. Perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam. Maksud kita, niat kita datang kemari adalah baik. Pihak kepolisian hanya bertugas menjaga, mentertibkan agar bagaimana aksi ini berjalan dan berlangsung secara tertib. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Polisi. Tapi satu hal, kita sampaikan kepada Bapak Polisi yang ada di sini bahwasanya kita kemari, kita ke sini dari berbagai macam daerah, kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Timur. Hargai kedatangan kita kemari. Jangan lantas kemudian bapak-bapak yang ada di sini menjadi benteng hidup dari orang-orang BPWS yang bersembunyi di dalam. Kita tunjukkan bahwa kita mempunyai kondusivitas. Kami datang ke sini hanya menyampaikan aspirasi kami. Kenapa di beberapa persyaratan untuk menjadi konsultan atau pendamping tidak diperbolehkan dari LSM ataupun wartawan? Bukankah fungsi kami memang sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat? Kami mencegah tindakan-tindakan korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu seharusnya bapak-bapak yang ada di dalam gedung ini, kalian harus sadar Pak, bahwa kalian difasilitasi dari uang rakyat. Difasilitasi dari uang rakyat. Jangan memperlakukan kami seolah-olah sebagai perampok. Kami sampaikan satu lagi, Pak BPWS, Pak yang pakai seragam putih-putih dan ada kalung pinnya, kami sampaikan satu kalimat, sikap Anda, sikap kalian pada kami menentukan sikap kami pada kalian. Ingat, kalau kalian menghargai kami juga akan menghargai kalian. Kita minta orang-orang yang baju putih 3 langkah ke depan. 3 langkah ke depan. Maju. Jangan bersembunyi di antara polisi. Tenang. Kami tidak anarkis. Tenang. Tidak. Tenang. Jangan memancing. Jangan memancing. Jangan memancing. Mundur. Kalau kalian tidak buat klausul seperti itu, kami tidak akan datang ke sini. Oke, mohon maaf Pak. Kami sampaikan, kalau Bapak merasa, kalau Bapak hati nurani Bapak merasa, jika kami menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi dengan pengeras suara, kemudian kuping Bapak merasa terganggu, kami sampaikan, apakah Bapak ini tidak merasa kalau bahwasanya Bapak bekerja dan berseragam di dalam gedung ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepanjangan tangan dari Kementerian PUPR. Ingat, Bapak ini adalah representatif dari pemerintah. Kami sampaikan kronologisnya, bahwasanya PUPR di bawah naungan Direktorat Jenderal dan kemudian di bawah naungan BPWS melakukan rekrutmen konsultan manajemen balai dan rekrutmen tenaga pendamping masyarakat di berbagai daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ada Lumajang, ada Pasuruan, ada Probolinggo, Sampang, Sumeneb, Bangkalan, dan lain sebagainya. Kami sampaikan sebelum itu, kami sampaikan bahwasanya kami dari NGO, kami dari LSM datang kemari
begitu. Kami tidak mengemis pekerjaan. Kami tidak mengemis pekerjaan. Betul. Mengemis uang. Betul. Lihat itu. Lihat dengan mata kepala sendiri. Kita datang ke tempat ini bawa mobil Pajero, bawa mobil Innova, bawa mobil-mobil mewah. Itu ada mobil operasional kami di daerah masing-masing. Itu bawa mobil-mobil mewah. Kita kemari tidak mengemis pekerjaan. Kami hanya mempertanyakan kenapa harus ada persyaratan yang mendiskriminasi terhadap aktivis LSM dan juga media tidak boleh mendaftar. Kami LSM, kami aktivis, bukan organisasi terlarang. Kami bukan organisasi terlarang. Kami bukan PKI. Sepakat? Sepakat. Kami adalah orang-orang yang Pancasila. Kami adalah orang-orang yang sayang dan ingin berkontribusi terhadap daerah-daerah kami. Lalu kami sampaikan, kalau persyaratannya bukan bagian dari anggota atau pengurus partai politik, ini logis. Karena apa? Karena akan ada sinyalir menjadi alat politik, menjadi alat kampanye. Tapi kami yakinkan, kami pastikan, LSM bukan alat politik, bukan alat kampanye. Kita sama-sama Panci-Rais, kita sama-sama menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kalau kita bukan organisasi terlarang, kalau kita bukan organisasi yang lantas kemudian bisa dikatakan bertolak belakang dengan Pancasila, dengan undang-undang, kenapa kita dilarang? Apa payung hukumnya? Tolong kawan-kawan, kedatangan kita ke sini adalah bentuk sebuah aspiratif, masukan kepada BBWS, Saya banyak tahu program-program baik dari hulu sampai hilir, tapi hari ini kita tidak akan buka. Kalau Bapak nanti akan berdiskusi dengan DPD Lira se-Jawa Timur, datang ke kami, kantor kami di kantor Kota Surabaya, kantor sekretariat bersama kami. Itu adalah bentuk komitmen bahwa kita ingin mengawal persoalan kepentingan untuk ekonomi kerakyatan yang ada di setiap daerah di kabupaten kota di Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini kita menyesalkan adanya sebuah persyaratan dalam proses rekrutmen tim pengawas yang di situ melarang LSM dan media terlibat dalam pengawasan. Saya rasa itu melanggar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana media dan LSM itu bukan organisasi terlarang, bukan PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan Bapak, nama saya Didi Yudarismana. Saya sebagai Kabak Umum dan Tata Usaha dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Balai karena beliau sedang ada kesibukan. Beliau mewakili saya menemui Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kami pada prinsipnya menerima Bapak Ibu sekalian, kedatangan Bapak Ibu sekalian dengan itikat baik. Kami juga beritikat baik, dan kami juga tidak anti, Pak, tidak anti LSM, tidak anti wartawan, tidak anti masyarakat. Yang memang fungsinya kita pahami bahwa Bapak Ibu sekalian adalah kontrol kami, ya. Bapak Ibu kan LSM ini kontrol kita, Pak, ya. Kita ini adalah ASN yang dibebani, ditugasi untuk membelajarkan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Siapa pengawasnya? Selain internal dari kami sendiri, kemudian eksternal dari pihak instansi lain seperti BPK, juga adalah para teman-teman LSM seperti Bapak Ibu sekalian. Itu kita pahami sekali bahwa Bapak Ibu sekalian adalah kontrol, salah satu kontrol kami, ya, pengawasan kami. Dan kami berterima kasih, Pak. Berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan pada siang hari ini, itu menjadi masukan buat kami, ya.
terkait yang tadi disampaikan aspirasi Bapak Ibu sekalian, ini pertama-tama ya, ini akan menjadi perhatian buat kami, menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki sistem yang ada. Kemudian kedua, ya kita memang ada pada persyaratan pertama itu ada menyampaikan bahwa tidak terlibat ya Pak Samsul ya, tidak terlibat lembaga swadaya atau LSM yang istilahnya double terhadap pada saat dia menjabat. Itu kita pahami bahwa pada saat yang bersangkutan itu membaca persyaratan tersebut, kita pahami bahwa yang bersangkutan setuju terhadap persyaratan yang diminta gitu Pak ya. Tapi tentunya hal itu bisa dikomunikasikan pada saat yang bersangkutan keberatan, kita bisa mengkomunikasikan. Nah ini juga pelajaran buat kami, ini akan perbaikan kami ke depan Pak. Ini semua aspirasi Bapak saya terima, kami terima dengan baik, dan ini menjadi pelajaran buat kita untuk perbaikan ke depan. Nantinya mungkin klausul-klausul seperti itu tidak kita munculkan kembali, karena memang fungsinya LSM sebagai kontrol kami, pengawasan kami, ya yang tidak tentunya ada di ADRT Bapak Ibu sekalian, kira ADRT-nya kan juga seperti itu Pak ya, kalau nggak salah di dalam ADRT-nya. Nah itu kami semata-mata seperti tidak ada konflik of interest saja Pak, dimana pada saat yang bersangkutan sebagai TPM, dia mengawasi diri dia sendiri gitu Pak. Itunya konotasinya seperti itu sebetulnya gitu ya. Tapi ini kan kita pemahamannya kan masing-masing berbeda-beda tuh. Itu perbedaan itu yang mesti kita samakan persepsinya kan gitu Pak ya. Untuk ke depan yang lebih baik lagi. Jadi kami harapkan kami ini adalah tadi sampaikan Pak Dian, manusia biasa Pak, yang tidak luput daripada kesalahan, kehilafan ya. Dan saya rasa semua sama, ini tujuannya Bapak Ibu sekalian, kami semua sama. Adalah goalnya adalah untuk pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kan itu Pak ya.